Beberapa ilmuwan telah menggali balok es kuno di dasar pegunungan Himalaya. Saya melihat dua tanduk besar yang mendominasi seperti setan. Seolah-olah makhluk purba misterius disegel di dalam es. Arkeolog mengebor sebuah lubang kecil di es untuk mengambil jaringan makhluk itu untuk dipelajari. Tapi siapa sangka, ketika mereka mengeluarkan sampel, mereka menemukan bahwa semua sampel ini adalah ampas kayu tak bernyawa. Sehingga para ahli tidak bisa menjelaskannya. Namun orang kaya terkemuka itu tampaknya telah menemukan harta karun itu. Dia segera dengan bersemangat meminta semua orang untuk terus menggali hingga ke puncak gunung. Begitu cepat para pekerja menggali jurang maut. Tapi ketika semua orang mengira mereka akan menemukan harta karun legendaris itu, sebuah kecelakaan mengerikan terjadi. Bencana datang tiba-tiba. Di saat yang sama, kejadian aneh juga terjadi di sebuah kota kecil tak jauh dari kaki gunung. Setiap tahun saat Natal, penduduk desa mengadakan kontes berburu untuk merayakan festival tersebut. Mereka akan memercikkan lingkaran kandang untuk menampung hewan liar yang mereka tangkap. Tanpa diduga di hari perlombaan tersebut, penduduk desa sudah siap berburu dan sangat menantikan kedatangan kawanan besar rusa. Namun seketika mereka terkejut dan terdiam. Karena hanya dua rusa yang muncul di depan mereka. Penduduk desa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sehingga segera pergi ke pegunungan untuk memastikan apa yang terjadi. Sesampainya di sana mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ratusan rusa dibunuh secara brutal. Ketika mereka menemukan lubang di pagar kawat berduri, mereka segera memutuskan bahwa itu adalah tim ekspedisi di gunung. Mendobrak pagar sehingga membuat serigala liar masuk ke pegunungan. Untuk mencari keadilan, Da Zhuang memimpin dan bergegas mendaki gunung. Namun siapa sangka ketika semua orang bergegas ke gunung, mereka menemukan bahwa seluruh lokasi penyelidikan kosong. Hanya menyisakan beberapa foto misterius dan gua tak berdasar. Pada akhirnya, semua orang tidak punya pilihan selain kembali. Tetapi untuk menjaga dari serangan serigala liar, Da Zhuang membuat jebakan berharap bisa menghabiskan Natal dengan aman. Tetapi siapa yang mengira bahwa sesuatu jatuh ke dalam perangkap? Saat anak laki-laki itu pergi keluar untuk buang air kecil, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu di depannya. Dia segera memanggil Da Zhuang. Jebakan itu memiliki pengait yang membuat hewan bisa terkait dengan begitu cepat. Da Zhuang menarik putranya ke belakang, lalu berjalan menuju jebakan dengan hati-hati. Karena binatang buas menjelang akhir tahun akan sangat ganas. Meskipun ia memiliki pengalaman masturbasi yang kaya, saat ini dia harus lebih berhati-hati. Namun ketika dia sampai di depan perangkap, dia menemukan beberapa bulu putih. Da Zhuang mengira binatang buas itu telah memburu binatang lain. Tetapi ketika dia membuka penutup perangkap itu, tiba-tiba dia menemukan mayat manusia di depan mereka. Dengan bantuan tetangga, keduanya membawa mayat tersebut, lalu memindahkannya ke sebuah ruangan, dengan maksud untuk memeriksa mayat tersebut. Dilihat dari penampilan mayat itu, pihak lain melihat itu seorang lelaki tua berusia lebih dari ribuan tahun. Namun yang aneh adalah ketika Da Zhuang membuka paspor lelaki tua itu, ternyata lelaki itu lahir pada tahun 1952. Dengan kata lain, pria ini seharusnya berusia lebih dari 400 tahun sekarang. Dua orang yang sudah lulus itu tiba-tiba tercengang. Tetapi pada saat ini, Da Zhuang tidak ingin terlalu peduli. Dia mengeluarkan pisau leluhurnya. Kemudian berencana untuk memotong tangan mayat itu. Tetapi siapa yang mengira? Saat ini tangan mayat itu masih hidup. Pada saat yang sama, hal-hal aneh sering terjadi di kota kecil. Pertama, kentang di gudang dicuri. Anehnya, pencuri itu meninggalkan kentang. Hanya mencuri karung kentang. Setelah itu anak laki-laki merasakan ada yang aneh. Saat dia membuka kain, ternyata ada boneka yang sangat menyeramkan. Kemudian anak laki-laki itu membuka sebuah buku. Di dalam buku itu dia melihat gambar yang aneh. Setelah itu dia bergegas menemui Da Zhuang. Lelaki tua yang baru saja meninggal dan kembali hidup ternyata Sinterklas yang legendaris.
Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa Sinterklas yang telah hidup selama ratusan tahun akan ditangkap hidup-hidup oleh manusia. Tepat ketika Dazuang dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menghadapi lelaki tua itu. Telepon tiba-tiba datang. Ternyata lelaki kaya itu mendengar bahwa mereka telah menangkap Sinterklas. Sehingga dia menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Mereka sangat gembira. Lalu bergegas bertemu dengan orang kaya itu dengan membawa Sinterklas. Namun siapa sangka ketika orang kaya itu melihat Sinterklas. Dia langsung terkejut, dan dia memberitahu semua orang dengan panik bahwa orang yang dikurung di dalam kandang sama sekali bukan Sinterklas. Melainkan lelaki tua yang khusus melayani Sinterklas. Akibatnya di detik berikutnya, elf yang tak terhitung jumlahnya dengan senjata di tangan mereka tiba-tiba muncul di hutan. Semua orang langsung panik. Tetapi orang kaya menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Tanpa diduga, setelah selesai berbicara, sebuah tembakan terbang orang kaya. Dan dengan sekejap dia terjatuh ke tanah. Dazuang dan yang lainnya bergegas untuk melawan. Dalam kebingungan, mereka bersembunyi di sebuah gudang terdekat. Tanpa diduga, di sini mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka melihat es batu terbungkus makhluk besar berdiri di tengah ruangan. Dan di sekitar es batu radiator yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memanaskan es batu. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa monster di dalam es batu adalah Sinterklas yang asli. Tujuan para elf adalah untuk melepaskan tuan yang tersegel. Jadi untuk mencegah iblis muncul kembali di dunia, Xiao Shuai membuat rencana yang sangat bagus. Dia meminta Lawang untuk mengemudikan helikopter untuk membawa semua anaknya. Kemudian menarik semua elf pergi. Sementara Dazuang memanfaatkan waktu untuk menggunakan bor listrik untuk menutupi es dengan bahan peledak. Pada akhirnya, tepat sebelum es akan pecah, Dazuang meledakkan bom tepat waktu dan berhasil mengantarkan kotak makan siang panas ke Sinterklas. Xiao Shuai dan yang lainnya berhasil mengumpulkan semua energinya. Ditemani oleh kebencian Santa, semua elf berhenti menyerang seketika. Akhirnya setelah melihat begitu banyak elf berjanggut liar, Xiao Shuai mendapatkan ide lain. Mereka melatih dan mengemas semua elf sebagai Sinterklas. Lalu mengemas dan menjualnya ke seluruh dunia. Setiap Santa adalah ekspor langka 100% dari Finlandia. Tapi sekali lagi, bukankah operasi pertunjukan Anda dianggap sebagai perdagangan manusia?